Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari kelas 1A dengan NIM akhiran 112. Di sini saya akan membawakan materi tentang taksonomi. Dan apa sih hubungannya taksonomi itu dengan lingkungan laut? Nah, selanjutnya itu ada pengertian taksonomi. Nah, pengertian taksonomi itu ada tiga. Yang pertama itu ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup, dan yang kedua berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri, dan yang ketiga mencakup identifikasi, klasifikasi, dan penamaan. Nah, taksonomi ini tuh bertujuan untuk menyederhanakan keanekaragaman makhluk hidup dengan pengelompokannya ke dalam kategori tertentu. Dengan taksonomi, organisme laut seperti ikan, alga, dan plankton itu tuh dapat dikenali dan dipelajari secara sistematis. Nah, selanjutnya itu ada tingkatan taksonomi. Tingkatan taksonomi itu ada kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, makhluk hidup ini tuh diklasifikasikan dari tingkat umum hingga paling spesifik. Nah, dalam biologi laut, tingkatan ini tuh membantu membedakan organisme yang sekilas tampak mirip, namun sebenarnya itu berasal dari kelompok yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini contohnya ada ikan laut, terumbu karang, alga dan lamun, plankton, yaitu ada fitoplankton dan zooplankton. Nah, laut ini itu tuh merupakan habitat dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, tanpa sistem taksonomi, ini tuh sulit untuk membedakan ribuan spesies organisme laut yang hidup pada satu wilayah perairan. Nah, selanjutnya itu ada contoh taksonomi organisme laut atau ikan. Nah, contohnya itu seperti yang tadi ada kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, jadi tuh pengelompokan ikan yang ada di laut tuh secara taksonomi ini membantu mengenali jenis ikan yang bernilai ekonomi, ikan yang dilindungi, serta ikan yang berperan penting dalam suatu makanan yang ada di laut. Nah, selanjutnya itu ada taksonomi terumbu karang. Nah, contohnya itu termasuk hewan laut, bukan tumbuhan. Terus yang kedua itu masuk kelompok invertebrata. Terus yang ketiga itu hidup bersimbiosis dengan alga zooxanthella. Nah, taksonomi ini tuh membuktikan bahwa terumbu karang adalah hewan laut yang memiliki hubungan simbiosis dengan alga. Nah, pengetahuan ini tuh juga penting untuk memahami proses pemutihan karang dan kerusakan ekosistem laut. Nah, selanjutnya itu ada peran taksonomi dalam biologi laut. Yang pertama tuh contohnya identifikasi spesies laut, yang kedua inventarisasi keanekaragaman hayati, dan yang ketiga dasar penelitian dan konservasi, dan yang keempat itu penentuan status perlindungan spesies. Nah, taksonomi ini tuh menjadi dasar penelitian kelautan. Data taksonomi ini juga digunakan untuk memetakan keanekaragaman laut dan menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada hubungan taksonomi dengan konservasi laut. Contohnya itu yang pertama mengetahui spesies langka dan endemik, dan yang kedua mencegah kepunahan, dan yang ketiga pengelola kawasan konservasi laut. Nah, dengan taksonomi ini tuh spesies laut yang terancam punah itu tuh dapat dikenali dan dilindungi. Nah, tanpa klasifikasi yang jelas, upaya konservasi ini tuh tidak akan berjalan efektif.
Nah, selanjutnya itu ada taksonomi dan kehidupan manusia. Yang pertama itu contohnya ada perikanan tangkap dan budidaya. Yang kedua itu industri makanan laut. Dan yang ketiga itu obat-obatan dari organisme laut. Yang keempat edukasi dan penelitian. Nah, taksonomi ini tuh membantu manusia memanfaatkan sumber daya laut secara tepat. Nah, misalnya tuh dalam budidaya ikan, identifikasi spesies yang benar itu tuh untuk mencegah kesalahan pemeliharaan dan kerugian ekonomi. Nah, selanjutnya ini tuh ada kesimpulan. Nah, jadi itu kesimpulan dari materi taksonomi ini itu adalah taksonomi ini tuh juga sangat penting dalam ekosistem laut dan juga membantu memahami keanekaragaman hayati dan juga mendukung konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan. Nah, taksonomi ini tuh bukan hanya pengelompokan makhluk hidup, tetapi juga fondasi penting lah dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut serta keberlanjutan sumber daya yang dimanfaatkan manusia.